Halo, selamat siang. Hari ini saya berada di Kisidan Eco Hill, Desa Wisata Sidan. Jadi sangat luar biasa sekali sebagai seorang traveler. Saya ingin mencoba membantu berkontribusi kira-kira hal baik apa yang kita bisa lakukan untuk menjadikan Kisidan Eco Hill ini menjadi lebih luar biasa lagi. Jadi begitu masuk di parking area sudah sangat luar biasa. Jadi ketersediaan tempat untuk parkir sudah sangat luas, tapi tentu saja ini bisa ditata lagi, terutama dari masalah sampah. Saya yakin nanti itu sangat mudah sekali untuk dikondisikan, apalagi tempat parkirnya ada di depan puro, itu sudah memberikan narasi luar biasa. Nah, selesai memarkir kendaraan, kita langsung disambut oleh lobi yang sangat megah. Walaupun ini belum selesai, tetapi sudah sangat representatif sekali. Kita sudah seolah-olah disapa ke sebuah destinasi yang sangat luar biasa. Apalagi setelah kita melewati lobi area ini dan memasuki pelataran ini dan langsung disambut oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Jadi wow faktornya udah dapat mulai dari turun dari parkir, melewati lobi dan langsung ketemu dengan pemandangan yang sangat luar biasa. Saya yakin karena ini masih baru, semennya masih mencolok, seiring berjalannya waktu itu akan mulai memudar dan warnanya akan semakin bagus. Terlebih ketika misalkan nanti di beberapa tempat pojokan bisa ditambahkan pot-pot yang bisa menambahkan keasrian, sehingga lobby area ini akan menyatu dengan main attraction yaitu Eco Hill itu sendiri. Oke, dan tibalah kita di observatory area setelah melewati lobi, dan di sini kita sudah langsung disambut oleh pemandangan alam yang wow ya. Jadi wow faktornya sangat kuat sekali mungkin di sini yang pertama. Jadi begitu kesan pertama itu akan langsung ditancapkan di sini. Nah, kesan itu mungkin perlu dibangun bagaimana begitu wisatawan berdiri di sini, pengunjung berdiri di sini langsung mendapat gambaran tempat ini apa. Jadi sesuai dengan tema pengembangan pertanian organik, mungkin itu yang akan kita eksplor lebih banyak ya. Jadi bagaimana tempat ini mewakili sebuah taman organik yang dilengkapi dengan berbagai jenis macam tanaman sebagai representasi dari aku hatinya PKK, terutama kelor akan mendominasi cerita atau tema di atas kebun organik itu sendiri. Nah, setelah kita melewati pathways dari lobi menuju tempat ini akan menjadi tempat eksplorasi aku taman hatinya PKK, sehingga harapannya akan ada berbagai jenis tanaman obat, tanaman sayur mayur dan segala macam yang kita butuhkan di dalam keseharian kita yang kita bisa tonjolkan di sini, dan salah satunya adalah kelor atau Moringa olivera sebagai maskot kota Gianyar. Jadi dari pathways sebelah sini dan sampai hamparan lahan di bawah kita itu kita bisa eksplor menjadi lahan pertanian organik ya. Jadi kita bisa menanam berbagai jenis berbagai jenis macam tanaman yang dapat kita manfaatkan baik untuk mensupport Eco Hill ini sendiri maupun untuk desa yang lebih luas. Tetapi yang akan menjadi penting dan menariknya tidak hanya sekedar membangun kebun atau pertanian organik saja, tetapi bagaimana kita bisa juga memunculkan kegiatan atau aktivitas sebagai tempat pembelajaran tentang pertanian organik, pembelajaran tentang ekosistem kepada masyarakat yang lebih luas, dan juga buat pengunjung itu sendiri, sehingga tidak hanya menyediakan tempat yang indah, tetapi ada ruang di mana pengunjung juga bisa bereksplorasi, berinteraksi dan belajar dari tempat ini. Jadi ini tempat yang sangat luas. Belum lagi seperti kata Pak Mekel, nanti kita akan menyediakan tempat untuk metekap. Jadi itu adalah aktivitas yang sudah
lama sekali, sudah jarang sekali untuk dijumpa. Jadi itu akan menjadi kegiatan yang sangat unik. Jadi tidak hanya sebagai tempat yang sehat untuk pertanian organik, tetapi upaya apa yang kita bisa lakukan untuk menjadikan tempat pekarangan maupun lingkungan kita menjadi sehat dengan menjaga kaitan kita dengan lingkungan di sekitar kita. Oke, dan kita sudah sampai di tempat untuk eksplorasi pertanian organik. Jadi selain untuk menjadikan tempat ini indah dengan penanaman berbagai jenis tanaman yang tanaman pangan yang kita butuhkan, salah satunya moringa. Nah, pertanian organik juga menjadi salah satu pendekatan untuk pariwisata hijau karena menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Selain itu, di dalam menopang prinsip pariwisata hijau, kita memiliki sumber daya air dari Subak yang cukup lumayan untuk kita jadikan untuk pemanfaatan sumber energi terbarukan, yaitu mikrohidro. Jadi itu akan memberikan nilai value, nilai tambah atau adding value yang sangat luar biasa di dalam upaya kita untuk menjadikan atau mengembangkan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Nah, di dalam upaya untuk memperkenalkan energi terbarukan secara praktis kepada masyarakat, khususnya kepada pengunjung, kita bisa membangun semacam percontohan atau pemodelan bagaimana sih prinsip kerja mikrohidro. Jadi dari pemodelan kecil ini kita bisa memperkenalkan opsi-opsi untuk penggunaan energi terbarukan dari mikrohidro itu sendiri, sehingga kita bisa mendorong penggunaan energi terbarukan itu lebih luas di masyarakat. Nah, setelah kita melewati berbagai aktivitas yang berisi tema-tema pembelajaran, baik itu pertanian organik, aktivitas pertanian, permaculture, traditional farming, ya banyak hal yang berkaitan dengan ekowisata, kita juga bisa membangun sebuah kegiatan capacity building seperti outing, team building, fun games yang mana itu sangat baik sekali dilakukan di alam. Nah, berbagai tantangan itu bisa diciptakan di sini untuk memberikan pengalaman yang sangat luar biasa di dalam pengemasan capacity building tersebut. Oke, Kisi dan Eco Hill ini lokasinya sangat luar biasa strategis karena berdekatan dengan jantung kota Gianyar. Tetapi istimewa sekali di tengah-tengah hamparan sawah dan alam yang sangat alami dan asri. Saya sebagai salah satu pecinta alam melihat ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa jika kita ingin menahan lebih banyak pengunjung lebih lama ya berada di tempat ini atau length of stay. Salah satu strateginya ya kita bikin semacam camping ground di sini. Tetapi kita tawarkan dengan jumlah yang terbatas, dengan tema-tema khusus sehingga orang nggak cuma datang untuk camping, tetapi betul-betul pertama tentu menikmati alam dan suasana alamnya sehingga mereka terhubung dekat dengan alam. Tetapi ada proses pembelajaran yang dapat kita tawarkan di sana dan secara otomatis itu akan meningkatkan revenue stream yang ada di restoran kita dan terlebih itu memberi kebermanfaatan yang sangat luar biasa kepada pengunjung itu sendiri dan itu sudah secara otomatis akan menjadi sebuah kontribusi yang besar terhadap Kisi dan Eco Hill ini. Oke, dan sampailah kita di salah satu pondok atau hut ini yang kita bisa manfaatkan sebagai tempat diskusi, tempat
berdiskusi lebih lanjut lah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, baik itu berkaitan dengan aktivitas pertanian organik maupun yang berkaitan dengan capacity building. Jadi di sini kita bisa melakukan debrief, kita bisa melakukan diskusi banyak hal sekali, termasuk edukasi-edukasi yang kita bisa tambahkan. Dan yang menarik, ini juga bisa dijadikan spot area untuk UMKM proses yang ingin kita tawarkan. Jadi sebelum menjual produknya, itu akan memiliki adding value yang sangat tinggi ketika kita juga bisa menunjukkan apalagi menjual prosesnya. Misalkan tadi kita melewati perkebunan organik, kita bisa ajak tamu memetik berbagai jenis tanaman dan kemudian kita ajarkan cara masaknya. Misalkan kita mau angkat seredele. Seredele itu terbuat dari ini, kita petik alatnya dan kemudian kita ajarkan cara bikin seredele khas Desa Sidan. Dan nanti pulang otomatis pengunjung membawa seredele itu sendiri dan juga pengalaman membuat seredele khas Sidan.